Engkau tak sekedar secari kain, tak sekedar benda mati berbalut dua warna, merah dan putih. Tapi engkau adalah warisan keberanian dan kesucian hati para jawara. Merahmu memantik api juang di dada moyangku. Putihmu membasuh niat tulus para leluhur. Engkau adalah lambang kehormatan tanah air yang kupijak. Tetesan keringat, air mata, dan darah telah menjadi tumbal dan telah dipersembahkan buatmu. Sejarah menyebut mereka para pahlawan. Pahlawan tanah air ini. Aku memang belum lahir ketika engkau diperjuangkan, sehingga aku tak sempat jadi pahlawan buatmu. Tapi yakinlah, aku akan tetap memelihara sejarah tentangmu, dan kupastikan engkau tetap selalu berkibar di seantero negeri ini dan berkibar di hati anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namasidam. Bersama saya, Iwayan Arya Adnyana, Widya Suara, Balai Diklat Kabupaten Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan strategi desain pembelajaran bela negara dan kepemimpinan Pancasila, pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, workshop pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan ke-19 bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2022. Dasar hukum pelaksanaan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 17 tahun 2020 perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Selanjutnya ada Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Perlan nomor 5 tahun 2022 dan diperbaharui dengan Perlan nomor 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya ada Keputusan Kepala LAN nomor 374 _K.1 PDP.07 _2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Keputusan Kepala LAN nomor 375 K.1 PDP.07 _2002 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun agenda pelatihan kepemimpinan pengawas, agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kedua tentang kepemimpinan pelayanan, agenda ketiga tentang pengendalian pekerjaan, dan agenda 4 tentang aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Agenda 1, materi pokoknya adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Untuk agenda 2, diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, pembangunan
tim efektif di era new normal dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan di agenda 3, materi pokoknya adalah komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan agenda 4 tentang studi lapangan pelayanan publik dan aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Materi yang pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Materi pokok yang kedua yaitu preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Materi pokok yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Materi pokok yang keempat adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Sedangkan materi pokok yang kelima adalah meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Adapun deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat yang pertama menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Indikator hasil belajar yang kedua adalah menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Keputusan Kepala nomor 374 K.1 PDP.07/2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, di mana ada blended learning, ada distance learning. Ini boleh sinkronus maupun asinkronus nanti. Ini pada hari ke-28. Untuk klasikal ada di hari yang keempat dan hari yang kelima, sebanyak 18 jam pelajaran. Adapun desain pembelajaran seperti biasa, ada pembukaan, ada penyajian, dan ada penutup. Untuk pembukaan dialokasikan waktu 1 jam pelajaran, untuk penyajian 14 jam pelajaran, dan penutup 3 jam pelajaran. Adapun untuk di pembukaan selama 1 jam pelajaran itu ada salam dan doa, ada perkenalan, ada ice breaking dan tujuan dan indikator, dan juga ada review integritas. Dalam hal ini alat bantu dalam pembukaan ini ada musik, ada metaplan, ada proyektor, dan mempergunakan aplikasi Mentimeter. Sedangkan di penyajian, yang pertama penayangan film Tanah Surga Katanya. Ini sebagai salah satu contoh film nasional. Di sana akan ada simak, analisis, diskusi, kesimpulan, dan presentasi. Jadi dalam bentuk kelompok, nanti kelompok akan memberikan bagaimana menganalisis film itu, bagaimana menyimak dan berdiskusi, sehingga nanti akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Selanjutnya ada window shopping mengenai preferensi publik dan aspirasi publik. Di sini adalah menyusun instrumen survei mini. Yang ketiga adalah penugasan kelompok, pair playing, ya, games. Di sini membuat deskripsi, membuat yel-yel, menyanyikan lagu nasional,
membuat pantun sesuai nilai dasar bela negara. Dan yang terakhir adalah membuat meta plan manajemen perubahan berbasis nilai dasar bela negara, ide aksi dan perubahan. Alat bantu di sini adalah menggunakan kertas split chart, meta plan, laptop, spidol dan lain sebagainya. Sedangkan di penutup, refleksi hasil belajar, penempelan hasil meta plan dari diskusi di penyajian. Selanjutnya adalah manajemen perubahan, evaluasi, penutup, simpulan, mengaitkan dengan agenda berikutnya yaitu dari brainstorming. Alat bantu di sini adalah kertas split chart dan sebagainya. Keseluruhan agenda pertama ini bela negara dan kepemimpinan Pancasila mempergunakan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, penayangan video dan sejenisnya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu penayangan film, di mana dalam hal ini dikelompokkan, dibagi beberapa kelompok. Di sana akan ada menyimak, ada di sana simak, analisa, diskusi, kesimpulan dan presentasi. Jadi setiap peserta menyimak video atau film yang ditayangkan. Selanjutnya ada analisa, diskusi, kesimpulan, presentasi. Ini adalah kebanggaan dan kesejahteraan di garis terluar Indonesia. Ini adalah diskusi film tentang tanah surga katanya. Untuk kegiatan pembelajaran kedua dan ketiga yaitu mempergunakan window shopping, di mana pada saat ini peserta dihadapkan untuk menyusun laporan dan pemaparan hasil. Ini dua materi pokok yang disampaikan pada saat ini dalam window shopping kegiatan pembelajaran 2 dan 3, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi dan aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Nanti dibentuk kelompok, menyusun instrumen survei mini, melaksanakan survei mini yaitu berupa window shopping dan konsolidasi dan analisis temuan. Dalam kegiatan pembelajaran yang keempat ini yaitu peserta dihadapkan kepada penugasan kelompok, role playing dan games. Tugas internalisasi kepemimpinan dan nilai-nilai bela negara yaitu berupa kompetensi dan konflik kepentingan. Nah, dalam hal ini akan dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, rasa cinta tanah air yaitu kelompok pertama. Di mana untuk kelompok pertama ini akan membuat yel-yel yang di dalamnya ada nilai-nilai rasa cinta tanah air. Menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan. Mendeskripsikan rasa cinta tanah air, paragraf atau role playing. Sedangkan tugas yang berikutnya adalah pantun untuk tema rasa cinta tanah air. Untuk kelompok 2 yaitu tentang sadar berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini yang pertama membuat yel-yel yang ada di dalamnya nilai-nilai sadar berbangsa dan bernegara. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, mendeskripsikan sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berupa paragraf atau role playing. Sedangkan yang terakhir adalah pantun untuk tema sadar berbangsa dan bernegara. Untuk kelompok 3, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu tugasnya sama, membuat yel-yel yang di dalamnya ada nilai-nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila, mendeskripsikan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, itu berupa paragraf atau role playing, pantun untuk tema setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya di kelompok 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara, membuat yel-yel yang di dalamnya ada nilai-nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Menyanyikan lagu Merah Putih, mendeskripsikan rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu paragraf dan atau role playing, dan pantun untuk tema rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelompok 5 yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara.
Sama tugasnya, yaitu buat yel-yel yang di dalamnya ada nilai-nilai, mempunyai kemampuan bela negara, menyanyikan lagu Mars bela negara, mendeskripsikan memiliki kemampuan bela negara, dan pantun untuk tema kemampuan bela negara. Sedangkan untuk kelompok 6, yaitu semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, membuat yel-yel yang di dalamnya ada nilai-nilai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa, mendeskripsikan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, dan terakhir membuat pantun untuk tema semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai kegiatan pembelajaran yang kelima, yaitu penugasan membuat metaplan atau ide aksi perubahan. Sebelum saya akhiri, saya izinkanlah saya berpantun. Burung Garuda, lambang negara. Semangat Pancasila selalu dijaga. Indonesia berbineka tunggal ika. Penduduknya beribu suku bangsa. Burung cendrawasih, burung kasuari, burung beo, burung nuri. Itu adalah nama-nama burung. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi desain pembelajaran. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu. Om, Santi, Santi, Santi. Om.